Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya yakin semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 50, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak dari orang Kristen yang merasa bahwa bila dia sudah rajin ke gereja, ke pertangyangan, atau aktif dalam kegiatan gereja, atau memberikan persembahan yang cukup untuk gereja, maka itu dianggapnya sudah cukup memenuhi kriteria sebagai orang Kristen yang benar. Mereka merasa bahwa urusan dengan Tuhan atau urusan dengan iman itu hanyalah sebatas ritual. Mereka merasa bahwa urusan keseharian kita tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Banyak umat beragama merasa seperti itu. Karena itulah tidaklah mengherankan bila jumlah rumah ibadah dan pengunjung rumah ibadah semakin banyak, dan juga perayaan keagamaan semakin hebat, keuangan kelompok agama semakin luar biasa, tetapi kejahatan di masyarakat semakin merajalela. Korupsi, penipuan, ketidakadilan, permusuhan, dan lain-lain. Itu pula lah anggapan umat Tuhan di zaman pemazmur ini. Mereka sangat suka mempersembahkan kurban yang banyak bagi Tuhan. Mereka sangat suka berkata-kata dan fasih memperkatakan ketetapan dan hukum dan perintah Tuhan. Sebenarnya itu sangatlah bagus. Tetapi yang menjadi masalah adalah hidup mereka sendiri sama sekali tidak menjadi persembahan kudus dan tidak sesuai dengan perintah dan hukum Tuhan itu. Mereka hanya memperkatakannya, tetapi sama sekali tidak melakukannya. Bila kita baca di ayat 16 hingga ayat 20, justru dikatakan mereka membenci teguran, tidak mau melakukan perintah Tuhan tersebut. Bahkan mereka turut melakukan pencurian, perzinahan. Mulutnya mengucapkan yang jahat, lidahnya penuh tipu daya, mengata-ngatai saudaranya, memfitnah anak ibunya. Karena itulah Tuhan menyebut mereka sebagai orang jahat, dan ibadah mereka adalah kemunafikan belaka. Mereka digolongkan sebagai orang kafir atau parjahat, yaitu orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ini merasa dapat menipu Tuhan dengan tampilan luarnya, dengan ibadah dan kurban persembahannya. Bahkan mereka merasa dengan semuanya itu mereka dapat menyogok Tuhan, agar Tuhan tutup mata terhadap semua kelakuan mereka di keseharian mereka. Sungguh-sungguh munafik, saudaraku. Karena itulah Tuhan memanggil seluruh umatnya, termasuk kita hari ini. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Elohim, adalah Yehovah, Allah yang maha kuasa, yang maha adil. Tetapi Allah yang tak terbatas kasih setianya. Dialah sekarang yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan itulah yang memanggil segenap bumi, dari timur sampai ke barat,
dari pagi hingga matahari terbenam. Untuk apa? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan perilaku ibadah mereka tersebut ke hadapan Tuhan. Saudaraku, itu mengingatkan kita bahwa segala yang kita lakukan termasuk ibadah kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang luput sedikit pun dari mata Tuhan. Dan Allah tidak pernah mendiamkan atau mempetieskan semua perbuatan kita. Ayat 3. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua umatnya. Dan Allah akan datang dengan segala keluar biasaannya. Dia datang dengan bercahaya di ayat 2b. Didahului api yang menjilat-jilat dan dikelilingi badai yang dahsyat. Ayat 3b dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu Allah bertindak sebagai hakim ayat 6 yang akan mengadili umatnya ayat 4b. Pokok dakwaan terhadap umatnya adalah soal ibadah tadi. Kita tahu Israel sudah diangkatnya menjadi umatnya dengan perjanjian. Dan perjanjian itu disahkan dengan kurban persembahan. Israel disebut Tuhan sebagai orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku. Ayat 5, ayat yang kelima. Perjanjian tersebut diikat sejak di Gunung Sinai. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa bila Israel mau mendengarkan perintah Tuhan dan mau melakukannya dengan setia dalam hidup mereka setiap saat, maka Tuhan akan menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umatnya. Tuhan akan mengasihi dan memberkati mereka lebih daripada segala bangsa. Tetapi bila umat Tuhan itu tidak melakukannya dan mereka berbalik dari Allah melalui perilaku mereka yang menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka dengan berat hingga membuang mereka dari tanah perjanjian itu. Kita baca misalnya di Imamat 26 ayat 27 tentang berkat dan kutuk. Dan itu terjadi dalam sejarah Israel. Melalui firman Tuhan ini, hari ini saudaraku, mereka diyakinkan bahwa Tuhan pasti melaksanakan perjanjian tersebut. Allah akan menghakimi umatnya dengan adil. Karena dia adalah hakim yang adil, yang maha tahu, yang maha hadir. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Sehingga bagaimanapun pintarnya umatnya dan kita menutupi perilaku buruk dengan bermacam-macam kemeriahan ibadah dan persembahannya, Tuhan pasti melihat segala-galanya. Dan sebenarnya, penghakiman Tuhan dalam nats ini belumlah sampai pada tindakan penghukuman. Tetapi Tuhan hanya mau menyadarkan, mengingatkan kembali perjanjian tersebut. Karena itulah Tuhan selanjutnya memaparkan bahwa Tuhan tidak pernah meminta umatnya memberikan persembahan yang banyak karena Tuhan tidak membutuhkannya. Sama sekali tidak. Justru Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Justru Tuhanlah yang memberi segala sesuatu yang ada pada umatnya. Karena itulah yang Tuhan butuhkan dan mintakan dari umatnya bukanlah persembahan yang banyak. Ayat 8 hingga ayat 13. Melainkan hati yang taat melakukan perintah Tuhan. Dalam kata lain, selain ibadah dalam ritus, yang paling Tuhan inginkan dari umatnya adalah ketaatan mereka melakukan perintah Tuhan yang nampak dalam perilaku kesehariannya, yang menunjukkan bahwa mereka adalah umat Tuhan yang kudus. Yang Tuhan inginkan adalah bukti iman mereka dalam perilaku kesehariannya. Mereka jangan mencoba menipu Tuhan, karena Tuhan akan mengadili mereka kelak. Saudaraku, dari uraian tadi mari kita ambil beberapa pokok nasihat Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, Tuhan akan datang sebagai hakim. Dia akan mengadili semua umatnya. Dan pengadilan itu akan dilakukan dalam kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Memang tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tetapi dia pasti datang. Karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah
Tetaplah setia melakukan tugas kita seperti hamba yang setia di epistel yang kita dengarkan tadi. Sehingga bila Tuhan Yesus datang dan melihat kita setia, maka Yesus akan membawa kita masuk ke surganya. Janganlah ada yang di antara kita yang seperti hamba yang jahat itu, yang berbuat seenaknya ketika tuannya pergi, dan ketika tuannya datang dengan tiba-tiba dan mendapatinya tidak melakukan tugasnya yang sebenarnya, maka dia akan dihukum dengan berat. Karena itu, jadilah hamba yang setia dalam iman dan perbuatan. Di hari penghakiman itu, Tuhan Yesuslah menjadi hakimnya. Karena Allah Bapa telah menyerahkan tugas itu kepada Yesus setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Yesus akan mengadili semua manusia tanpa kecuali. Dan pengadilannya adalah adil. Tidak ada yang terlewat. Kita akan diadili menurut iman dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Semua kita akan memberikan pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan akan diungkapkan. Tidak ada yang tersembunyi baginya sedikit pun. Karena itu yang kedua, saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, mari hiduplah dengan jujur. Kemunafikan, yaitu menutupi perbuatan jahat dengan perbuatan baik, hanyalah menambah kejijikan Tuhan terhadap kita. Segala hal yang dipoles, yang di make up, atau ditutupi dengan begitu rapih dan indah, kelak akan diungkapkan sampai sedetil-detilnya hingga nampak yang sebenarnya. Karena itu buanglah sikap hidup yang munafik, tetapi sebaiknya hiduplah dengan keaslian, dengan otentitas kita. Dan hal yang ketiga, saudaraku, keaslian tersebut nampak dalam ibadah kita yang sejati, yaitu ibadah yang bukan hanya indah di dalam ibadah ritual, tetapi harus nampak dengan baik juga di perilaku kita, di tindakan kita, di perbuatan kita sehari-hari. Lalu bagaimanakah ibadah sejati yang berkenan di hati Tuhan? Saudaraku, sudah beberapa kali saya khotbahkan bahwa ibadah sejati itu adalah ibadah ritual yang nampak juga dalam ibadah kehidupan. Artinya, kita melakukan pemujaan kepada Allah dalam ibadah, dan semua hidup keseharian kita juga menjadi pujian bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam ibadah ritual, tetapi seluruh detik kehidupan kita juga harus mencerminkan iman kita. Iman kita nampak dalam seluruh aktivitas dan detik kehidupan kita. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, semua hidup kita menjadi ibadah, menjadi pujian bagi Tuhan. Itulah iman yang nampak dalam perbuatan. Itulah iman yang hidup, bukan yang mati. Itulah iman yang sejati. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan lebih menyukai ketaatan melakukan firman-Nya ketimbang korban persembahan. Ingat hukuman Tuhan atas Raja Saul di 1 Samuel 15 ayat 22. Dan melalui Hosea di pasal 6 ayat 6 Tuhan berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban kesembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Matius 9 ayat 13 kita bandingkan dengan itu. Di Amsal 21 ayat 3 dikatakan, "Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, karena itulah janganlah berlomba hanya untuk melakukan ibadah ritual, tetapi berlombalah melakukan ibadah yang sejati. Teruslah berusaha dengan meminta pertolongan Roh Kudus, agar semakin hari kita semakin mampu menampakkan, kita semakin mampu merealisasikan iman kita dalam hidup sehari-hari kita. Mulailah dari hal yang kecil, dan semakin hari semakin besar. Mulailah dari lingkungan terdekat,
dari rumah. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang selalu beribadah kepada Tuhan, dalam arti semua anggota keluarga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kemudian teruslah bertumbuh ke lingkaran yang lebih besar, ke tetangga, ke huria, ke tempat kerja, dan ke masyarakat. Bila demikian, saudaraku, maka kita telah menjadi pelopor upaya kesehatian di rumah, dengan tetangga, terutama di huria dan di masyarakat. Dan yakinlah, bila semua orang Kristen beribadah yang sejati dalam hidup kesehariannya, pasti kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan bukan hanya itu, dengan cara hidup seperti itu, maka orang-orang akan semakin tertarik mengikut Tuhan Yesus kita. Dengan ibadah sejati itu, kita telah menjadi pemberita Injil. Dan terutama, Tuhan Yesus akan bersukacita atas kita dan memberkati kita. Dan kelak pada hari penghakiman itu, Tuhan Yesus akan mempersilahkan kita memasuki surganya. Selamat beribadah yang sejati, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu mempesona bagi kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak menjadi orang yang munafik, yang begitu rajin melakukan ibadah ritual, tetapi tidak berkomitmen melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Biarlah dengan bantuan Roh-Mu, kami menjadi orang yang rajin beribadah ritual, tetapi juga menjadi orang yang rajin dan berkomitmen kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kami membutuhkan penyertaan-Mu di semua bidang dan detik kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu biarlah penyertaan-Mu membuat hidup kami menjadi tetap tenang, tetap bersuka cita dan bersemangat, dan tetap berhasil walaupun beragam masalah menghadang kami. Oleh penyertaan-Mu, biarlah keluarga kami tetap harmonis, usaha dan studi dan semua pelayanan kami berjalan lancar, dan kami mampu menghadapi berbagai pergumulan dan masalah oleh penyertaan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bersegeralah membuang virus COVID-19 ini dari antara kami, agar kami bisa hidup dengan normal. Lancarkanlah usaha pemulihan ekonomi bangsa kami, sehingga semuanya tetap menjadi sejahtera. Berikanlah hikmat-Mu bagi pemimpin kami, terutama bagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dalam memimpin bangsa ini, agar tetap solid, aman, nyaman, dan sejahtera. Dan jauhkanlah para pengacau juga koruptor dari bangsa ini. Ya Tuhan, berkatilah semua hamba-Mu, terutama para penginjil dimanapun mereka melayani, agar mereka semakin bersemangat, semakin berkuasa, semakin bertenaga memberitakan firman-Mu, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, gunung, batu, dan penyelamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari kita selama seminggu ini bersama Tuhan Yesus. Tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.